apakah akan berhasil? Tadi kita lihat Inggris sudah jatuh ke tangan Islam, sudah kita ramalkan dari 2 tahun yang lalu ya, saudara. Kita udah ngomong bolak-balik ya. Wah, 3 tahun yang lalu malah ya kita udah bilang ya. Di London Barat itu kita lihat ya, ada mulai polisi syariah, orang nggak boleh minum bir, nggak boleh. Nah, dan bahkan ketika rakyat Inggris ngelawan pun ya malah digebuki sama polisinya juga ya. Tetapi saya kira apakah Islam nanti bisa menguasai Inggris, saudara? Enggak akan bisa. Yang bisa nanti perang. Falling down, ya kan? Udah nggak ada apa-apa, udah nggak berperan apa-apa. Dan nanti kalau memang ternyata Islam menguasai Inggris, saudara, misalnya nih, Inggris bangkrut, tak jamin ketokan air saya kalau Inggris nggak bangkrut, kolaps habis, saudara. Begitu Inggris jatuh ke tangan Islam sampai dikuasai Islam semuanya, langsung kolaps Inggris itu. Kenapa? Karena ini kutukan. Islam itu kutukan. Di mana Islam masuk, di situ negara itu jadi terkutuk. Turki sampai hari ini kan kolaps kan? Iya kan? Apalagi saudara. Anda sebut saja negara yang dikuasai Islam, semuanya kolaps. Bahwa itu Arab Saudi, Dubai itu baru tahun 1970 itu mereka bangun. Ya. Tapi kalau Anda lihat negara-negara yang dikuasai semua kolaps. Dan mereka yang bangun orang kafir. Jadi kalau sampai orang kafir dikuasai Islam, kolaps. Mereka tidak melihat yang dilihat oleh saya, ya. Dan itu akan terjadi nanti. Kalau sampai Inggris nggak rusak gara-gara Islam, kalau Islam berkuasa terus nggak rusak, saya telanjang dari Amsterdam, Schiphol sampai ke Monas, saya telanjang, saudara, berenang, saudara ya. Sampai ke Monas saya berenang, serius, saudara. Rusak pasti. Nabi 26 kalau ngomong belum pernah meleset, ya, saudara ya. Oke, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, yang di YouTube dan di Zoom. Kita langsung saja kita kasih salam semuanya karena kita sudah terlambat banget. Dan saudara lihat, saya tambahan informasi di layar Anda, ya, gift for American universities from foreign countries since 2012. Jadi rencana Islamisasi dunia ini nampaknya sudah sangat ini kan ya, benar-benar diplotkan dengan luar biasa. Apakah akan berhasil? Tadi kita lihat Inggris sudah jatuh ke tangan Islam, sudah kita ramalkan dari 2 tahun yang lalu ya, saudara. Kita udah ngomong bolak-balik ya. Wah, 3 tahun yang lalu malah ya kita udah bilang ya. Di London Barat itu kita lihat ya, ada mulai polisi syariah, orang nggak boleh minum bir, nggak boleh. Nah, dan bahkan ketika rakyat Inggris ngelawan pun ya malah digebuki sama polisinya juga ya. Tetapi saya kira apakah Islam nanti bisa menguasai Inggris, saudara? Enggak akan bisa. Yang bisa nanti perang. Dan kalau orang Barat itu udah ngamuk, saudara ya, itu kejam sekali. Ya. Apakah Islam bisa menguasai Eropa, saudara? Nggak bisa. Ada JPZ soalnya. Ada Joseph Paulsen, Nabi 26. Jadi tidak akan bisa menguasai Eropa. Sampai titik darah penghabisan akan aku pertahankan Eropa ini dari tangan Islam. Makanya support ya pelayanan kita ya di Den Haag ya. Kita penginjilan gila-gilaan ya. Support saudara ya. Kirim ke Project Eropa ya. Project Eropa, Damar kasih kode 77 ya. Nah, kasih kirim ke Project Eropa sebentar ya. Bentar ya, saya skip dulu ya. Caranya gini nih. Yang pinjam iPad kamu yang ada nggak iPad kamu? Ini Project Eropa saudara ya. Kita gila-gilaan ya. Saudara, kalau Eropa ini sampai jatuh ke tangan Islam, maka seluruh dunia kan jatuh ke tangan Islam. Ada kebayang seperti apa? Kalau Inggris mah enggak, saudara. Inggris sudah nggak punya peranan penting di dunia. Ya, sejak Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit, maka Inggris sudah nggak punya peranan apa-apa lagi. Ya, bahkan ya London is falling down, ya kan? Udah nggak ada apa-apa, udah nggak berperan apa-apa. Dan nanti kalau memang ternyata Islam menguasai Inggris, saudara, misalnya nih, Inggris bangkrut, tak jamin ketokan air saya kalau Inggris nggak bangkrut, kolaps habis, saudara. Begitu Inggris jatuh ke tangan Islam sampai dikuasai Islam semuanya, langsung kolaps Inggris itu. Kenapa?
Karena ini kutukan. Islam itu kutukan. Di mana Islam masuk, di situ negara itu jadi terkutuk. Turki sampai hari ini kan kolaps kan? Iya kan? Apalagi saudara. Anda sebut saja negara yang dikuasai Islam, semuanya kolaps. Bahwa itu Arab Saudi, Dubai itu baru tahun 1970 itu mereka bangun. Ya. Tapi kalau Anda lihat negara-negara yang dikuasai semua kolaps. Dan mereka yang bangun orang kafir. Jadi kalau sampai orang kafir dikuasai Islam, kolaps. Negaranya kolaps langsung. Jadi Inggris itu sebenarnya sebentar lagi kelihatannya baik-baik saja, tapi nggak baik-baik saja. Ya, karena apa? Korupnya minta ampun. Orang Islam itu korup ya di mana-mana dan mereka saling bunuh. Maka begitu Inggris nanti jatuh ke tangan Islam, wah ya keluarga itu Inggris bisa jatuh ke tangan ini ya, ke tangan ISIS segala macam. Wah itu Inggris bisa porak-poranda itu kalau jatuh ke tangan Islam. Tak jamin itu saudara ya. Dan mereka tidak melihat yang dilihat oleh saya, ya. Dan itu akan terjadi nanti. Kalau sampai Inggris nggak rusak gara-gara Islam, kalau Islam berkuasa terus nggak rusak, saya telanjang dari Amsterdam, Schiphol sampai ke Monas, saya telanjang, saudara, berenang, saudara ya. Sampai ke Monas, saya berenang, serius, saudara. Rusak pasti. Nabi 20 kalau ngomong belum pernah meleset, ya, saudara ya. Tapi apakah Inggris akan jatuh ke tangan Islam? Enggak, akan dilawan. Ya, akan dilawan, saudara. Ya, oh ada di mocking nggak bisa. Ini Perdana Menteri ini modelnya apa PM Care ini sama seperti Joe Biden ini. Ya, jilat-jilat pantat Islam. Akhirnya habis nanti tengah jalan bisa jadi di impeachment si PM Care ini. Ya kan tadi kan sama si Sky Australia kan sudah di mocking tadi kan. Inggris bertekuk lutut kepada Islam kan, di mocking sama ya, itu tadi ya statementnya PM Care itu kan sangat kelihatan sekali menjilat Islam benar tuh. Karena dia itu underdog, dia bisa menang gara-gara dia dapat suara dari Islam sampai Joe Biden sama. Nah, tapi nanti kalau di Inggris keluar orang seperti, saya lupa kemarin ya, yang hero-nya Inggris itu ya, yang kemarin ditangkap gara-gara hate speech, dituduh hate speech, di penjara ya, saya lupa itu ya, nanti kita cari ya, sebentar ya, namanya, hate speech. Bentar ya, namanya saya tiba-tiba Tommy Robinson ya, Tommy Robinson ya. Tommy Robinson ya, kita cek ya, Tommy Robinson. Nah ini ya. Saya yakin nanti orang ini akan bisa tiba-tiba bangkit ya. Orang ini yang memimpin pergerakan seperti Geert Wilders yang di Belanda ya. Suatu ketika ya begitu orang-orang kayak ini bangkit, mereka bukan Kristen yang saleh, saudara. Mereka itu hanya ingin Inggris kembali ke orang Inggris, bukan ke orang-orang Arab. Ya, ngeri, ngeri, saudara ya. Anda jangan nanti kayak kejadian di Sampit lagi tuh, ya. Bisa orang-orang Islam disembelihin itu ya, bisa kejadian lagi. Dan orang-orang Jerman ini kita sudah pernah ngalamin Holocaust ya. Orang-orang Jerman ngeri, saudara ya. Kalau sudah orang Jerman, orang Eropa ini, orang Inggris, begitu sudah ngalamin ini ngeri sekali. Ya kita berdoa supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi saya yakin tidak akan diam saja. Mengapa Eropa tidak mungkin jatuh ke tangan Islam? Ya karena ada Joseph Paulsen, saudara. Saya penginjilan gila-gilaan, kita baptis ratusan orang ya. Di seluruh Eropa ya, dari Jerman sampai ke Belanda, sampai makan korban mobilnya tewas, saudara ya. Aduh, malpraktek kemarin mobilnya itu. Tapi tidak seorang pun yang bisa menghentikan Joseph Paulsen. Ya kita sekarang dapat banyak bantuan, orang-orang Indonesia datang, apologet seperti Metatron ya, dan yang lain-lainnya. Nanti ada beberapa lagi akan menyusul kemari ya, beberapa apologet yang jagoan-jagoan di Indonesia. Ya, kita akan bikin seperti corner ya, corner street. Nah, street cornernya kayak di Inggris itu ya kita akan bikin.
dan penginjilan. Tanggal 12 April kita penginjilan lagi, 12 April di Kota Demak ya. Saudara, dukung ya, dukung pelayanan kami yang ada di Eropa ini, saudara, di Belanda. Ya, kita bisa-bisanya, kita terus penginjilannya, kita sadarkan orang-orang di sini ya, kita sadarkan mereka, dan kita yakin ya, kita yakin akan ada terobosan ya, saudara ya, akan ada terobosan. Ya, kita lihat saja bagaimana nanti Tuhan bawa kita. Dukung, saudara ya. Dukung, doakan ya. Saudara, kita ada kasih makan. Ya, ini Peter sekarang udah ganteng ya, saudara ya. Peter tadi datang. Tadi saya nggak ketemu karena saya lagi ada ngurusin yang lain. Sebentar ya. Sebentar ya. Kenapa ini? Miss so that Bluetooth answer the aparat WLK the boot sign. Aku nggak mau nih. Sebentar ya, saudara ya, saya mau tampilkan ini dulu ya. Aku nggak mau. Sebentar ya. Street corner preacher ya. Street corner, sebentar ya, sebentar. Iya. Berarti lagi tutup. Ya, oke. Saya nanti mau tampilkan juga beberapa ini ya. Salah nih. Sebentar ya. panas, ngantuk. Ini nggak sampai sini. Ngantuk. Belas banget. Bentar ya, ini kok ada yang oh, pantesan nih. Oke, ini ada tempatnya. Oke, bentar. Kopi. Ya, oke. Nah, ini soalnya iPad sudah ini. Ketua 77 Eropa. Oke. Terus, nah oke. Ya, Amerika sekarang menjadi target ya. Amerika sekarang menjadi target Islam ya, ingin memperebutkan. Nah, tapi ya dengan cara yang ajaib tiba-tiba Donald Trump bisa jadi presiden Amerika, dihajar semua, dibongkar semua. Sekarang diuber-uber tadi pagi ada seorang wanita Turki diuber, saudara, dicegat sama sama imigrasi, semua dideportasi ya, banyak yang deportasi. Serius ya, kirain cuma main-main ya. Bener-bener deportasi, bener Donald Trump itu kalau ngomong itu enggak bullshit, saudara ya. Dan dibongkar ya tadi, saya tunjukkan ya, ya 3 miliar dolar, 1 miliar dolar. Wah, ini adalah sumbangan-sumbangan ya. Cuman Cina aja ya, yang bukan samanya
ya, sama Venezuela. Venezuela sekarang udah Islam ya, saudara ya. Venezuela itu udah jatuh ke tangan Syiah ya, Syiah. Nah, cara begitu ya, karena tambah tambah kolaps karena korup. Kita lihat ini ya, negara-negara Islam ini udah kuasai universitas-universitas di Amerika. Ya, mereka pikir mereka akan berhasil, nggak akan berhasil, saudara. Karena Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan akan ada damai di seluruh dunia. Sementara tiba-tiba damai yang semua ya, dunia damai, Indonesia kolaps, dunia damai, tiba-tiba aman tenang, seluruh dunia kolaps, saudara. Begitu kolaps, Islam yang akan ngambil alih di tengah-tengah chaos. Itu yang akan terjadi nanti di seluruh dunia. Harus chaos dulu, di tengah-tengah chaos itu Islam ngambil alih. Islam tidak akan bisa ambil alih di tengah-tengah kemakmuran suatu negara. Harus chaos. Islam itu hanya bisa ya dilakukan di tengah. Islam itu hanya bisa mengambil alih negara yang chaos. Kalau negara yang nggak chaos nggak bisa. Contohnya Venezuela. Apakah Inggris bisa? Nggak bisa, saudara. Walaupun Anda kalau melihat kelihatannya Perdana Menterinya udah jilat-jilat pantat Islam ya, sakremi-kreminya. Tapi nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena nggak akan diam aja. Kayak Belanda saja kemarin nyaris kan, si Mark Rutte kan. Tapi tiba-tiba diambil Geert Wilders, semua dihajar semua ya. Iya kan? Inggris kemarin juga, Jerman juga, ya kan? Dihajar semua ya, di smackdown ya. Nanti ya, saya tunjukkan videonya ya. Ini dapat kiriman juga. Saya upload dulu ya, Ngeri ya, saudara ya, nggak main-main itu ya. Waduh. Cuma ini saya upload dulu videonya. Video. Inggris mana ini? Ya, ini saya upload. Tapi kita dengarkan dulu ya. Ya, teman-teman, tadi Om Bung Toba sudah saya suruh masuk ya, Om Bung Toba ya. Entah sudah masuk, entah belum nih Om Bung Toba nih. Oh, ini Om Bung Toba sudah masuk. Om Bung Toba silakan masuk, Om Bung Toba. Om Bung.